Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf untuk pertemuan kali ini saya tidak bisa melakukan pertemuan tatap muka dengan menggunakan Google Meet karena memang ada rapat fakultas kebetulan siang ini, sehingga materi saya share dalam bentuk video tutorial. Jadi silakan kalian simak. Nanti saya akan jelaskan secara singkat gitu ya. Kalian bisa review ulang. Terus di minggu ke-11 ini adalah materinya tentang arsitektur pertemuan India, Hindu, Islam dengan arsitektur vernakular Nusantara. Gitu ya. Nah, jadi ada pengaruh budaya India pada arsitektur non-Hindu. Berarti adalah arsitektur yang bukan berasal dari Hindu ya, agama Hindu yang ada di Nusantara. Misalnya adalah penggunaan simbolisasi Meru pada masjid-masjid di Jawa. Apa itu Meru? Meru itu bentuk-bentukan segitiga ini ya, sebagai simbolisasi gunung kan. Kalau di Hindu penggunaan bentuk-bentuk segitiga. Dan ini tersebar di beberapa daerah, mulai dari Masjid Teluk Manuk, di Teluk Manuk Patani, lalu ada di Indrapuri Aceh, selanjutnya ada di Agung Banten, Masjid Agung Banten ya, Masjid Agung Cirebon, Masjid Agung Demak, lalu ada Tua Ternate Mosque, selanjutnya ada Tasikmalaya Marawi di Filipina. Jadi penyebarannya itu sampai di Filipina, Brunei, Filipina, Malaysia ya, penyebarannya sampai di sana. Selanjutnya adalah dari nagara menjadi alun-alun. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas tentang alun-alun yang ada di sebagian besar kota-kota di Pulau Jawa. Nah, alun-alun itu merupakan tanah lapang di muka keraton atau kediaman resmi bupati dan dikelilingi oleh 4 jalan. Jadi memang dia terbuka di 4 sisinya. Nah, merupakan tipologi pusat kota atau urban core yang merupakan asimilasi konsep nagara dengan permukiman lokal. Jadi memang di sini ada asimilasi konsep dari nagara dengan permukiman lokal. Nah, konsep urban alun-alun awal mulanya berawal dari tradisi membangun obelik sebagai monumen yang menandai manusia awal di suatu tempat lalu menjadi tugu di pusat permukiman. Nah, ketika Hindu awal masuk, konsep asli Nusantara Tugu dan pusat kota tersebut berangsur menjadi konsep pusat kota kerajaan. Selanjutnya ketika Islam masuk ke Nusantara, maka bertransformasi menjadi konsep alun-alun. Nah, di sinilah cikal bakal awalnya gagasan urban pusat kota asli Indonesia itu awalnya itu seperti itu. Jadi memang alun-alun akan berada di pusat kota. Nah, di sini ada asimilasi budaya India pada arsitektur vernakular Nusantara. Nah, di mana setelah diterimanya agama Islam di Nusantara, konsep lokasi peribadatan dan lokasi kekuasaan yang tadinya berjauhan, nah ini berubah menjadi satu atau berdekatan. Pusat sakral kota bukan lagi tempat peribadatan, tapi merupakan lapangan besar atau alun-alun tadi, yang ditandai dengan adanya pohon-pohon beringin, ya, ini alun-alun. Nah, di sini adalah the city center of Majapahit capital in Trowulan. Jadi ini adalah pusat kota kerajaan Majapahit di Trowulan. Di mana di sini ada alun-alunnya, di sebelahnya ada kuil Buddha di sebelah kirinya atau di sebelah baratnya. Lalu di sebelah ini selatannya ya, ada keratonnya di bagian selatan atau area kerajaan. Nah, di sini ada tipologi yang mirip pada Kesultanan Surakarta juga sama. Alun-alun
lalu di sebelah kirinya ada Masjid Agung, di sebelah selatannya terletak keraton atau istana raja ya. Nah ini tipologinya. Jadi bagian barat itu selanjutnya berkembang lagi ya. Dari ini adalah posisi Masjid Agung di Demak. Masjid Agung itu terletak di bagian barat alun-alun. Bagian timurnya itu pasar, bagian utaranya area kabupaten, bagian selatannya merupakan kerajaan. Ini di Masjid Agung Demak. Nah, begitu pula di Cirebon, terus dan beberapa kota lainnya. Jadi alun-alun, ada masjid, ada keraton, dan area kabupaten. Ini. Nah, selanjutnya kita coba ke ini area Monas. Nah, kalau di daerah DKI Jakarta, maka yang dianggap sebagai alun-alunnya ya area Monas ini ya. Terus Magelang pun sama, tipologinya seperti itu. Di daerah Majalengka, di daerah kota-kota di Jawa Barat juga mengadopsi hal yang sama. Nah, di sini ada perkembangan dari awal. Dari awal bagaimana setting perletakan Masjid Agung. Sebelum abad ke-15, di mana terdapat kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, maka area selatan itu keraton atau palace, area utaranya itu alun-alun, area baratnya merupakan sebelah barat alun-alun adalah kuil atau kuil Buddha ya, atau Buddha Temple, Buddhist Temple. Nah, ketika Kesultanan Islam masuk pada abad 15 sampai 18, maka berkembang. Keraton masih tetap posisinya di bagian selatan alun-alun. Nah, tetapi yang tadinya Buddhist Temple berubah menjadi Masjid Agung atau masjid besarnya. Itu disebut Masjid Agung. Selanjutnya, ketika masa penjajahan Belanda di abad 19, ketika kolonial Belanda menguasai sebagian besar kota-kota di Jawa, maka timbul alun-alun baru di bagian selatan. Di alun-alun, nah Masjid Agungnya bergeser gitu ya, ada keraton, palace. Begitu pula di di area regensi, atau kalau di Jawa itu ada karasidenan gitu ya. Alun-alun itu di selatan pendopo atau kadipaten, terus nanti di bagian baratnya tetap Masjid Agung. Masjid Agung selalu berada posisinya di bagian barat. Nah, sehingga di sini ada perubahan sedikit aspek asimilasi baru dalam perancangan kota. Yang pertama, yang ini nomor 1 itu keraton sama ya ini posisinya. Keraton itu berada di tengah. Awalnya ini keraton, terus bagian nomor 2 ini adalah alun-alun utara, ini adalah Jogja ya. Jogja. Nomor 2 bagian utara, nomor 3 alun-alun utara, maaf. Yang ketiga adalah alun-alun selatan. Selanjutnya keraton dulu dikelilingi dinding yang lebih besar hingga mencapai ke alun-alun utara. Jadi ada dindingnya, keraton dilingkupi oleh dinding yang luas. Terus 5-nya ini adalah Masjid Agung. Masjid Agung. Ke-6 adalah area penjara, yang ke-7 adalah residen atau permukiman warga di sini. Nah, kemudian sejalan dengan perkembangan, keraton lebih menyempit area istananya dan dia lebih terletak masuk ke dalam.
Nah, selanjutnya yang kedua masih tetap northern alun-alun. Di area utara itu ada alun-alun utara, ada alun-alun selatan, ada dua alun-alun diapit oleh dua alun-alun yang linear gitu ya. Terus selanjutnya ada Masjid Agung di area baratnya. Yang keenam ini adalah penjara, dan area tempat tinggal atau permukiman naik lagi ke atas. Nah, sehingga apabila kita lihat perspektif seperti ini dari atas, itu kalau Yogyakarta itu dia pada Yogyakarta di sini Meru bukan lagi sebagai simbol. Jadi Meru di sini memang ada gunungnya. Kalau yang tadi yang diadopsi ke dalam bangunan, Meru merupakan simbol saja, tapi di sini merupakan bukan lagi maaf. Kalau Meru di sini justru sebagai simbol, bukannya lagi gunung filosofis gitu ya, merupakan simbol. Kalau yang tadi memang filosofis, maaf saya terbalik. Kalau yang diadopsi ke bangunan dalam bentuk-bentuk atap masjid tadi itu merupakan filosofis saja, tapi kalau ini memang simbol karena memang ada yang dianggap Meru itu yang memang gunung Merapi itu yang berada di utara, dan itu ada garis imajiner yang linear dari Meru tadi, Merapi, lalu Tugu itu melambangkan masuknya ke dalam kota Jogja, terus masuk lagi ada garis linear ke alun-alun utara, keraton, alun-alun selatan, hingga ke pantai selatan. Nah, ini tadi ya, ini kalau yang Meru sebagai simbolik saja, simbol saja. Ini menyimbolkan sebagai Meru tadi, yang mewakili dunia atas gitu ya. Nah, kalau di Jogja yang mewakili dunia atasnya itu ya Merapi. Antara dunia atas dan bawah, area tengah kota ini, area kota Jogja. Yang mewakili dunia bawah, maka daerah pantai selatan. Kenapa mereka mempercayai adanya Ratu Pantai Selatan sebagai filosofisnya penguasa daerah bawah gitu ya. Nah, selanjutnya ini masih ada penggunaan Meru ya pada Masjid Agung Demak di Jawa. Terus ini adalah berbagai macam bentuk-bentuk atap pada beberapa masjid yang ada di dunia. Mulai dari centralized pyramidal stack roof, bentuk piramid yang bertumpuk gitu ya, ini ya, yang ada di Demak, Jawa Tengah. Terus dengan materialnya mulai dari kayu, terus timber or wood gitu ya. Timber itu berarti kayu gelondongan atau kayu yang sudah dipotong-potong. Ada soko gurunya, ada prinsip struktur soko guru pada masjid-masjid Jawa. Terus yang ini ada Friday Mosque di Iran pada abad ke-17. Yang ini adalah Masjid Jami di New Delhi abad ke-16. Blue Mosque atau Masjid Biru ada di Turki pada abad ke-16. Kalau masjid-masjid di Turki memang tipologinya seperti ini, hampir sama semua. Termasuk kalau kalian melihat Hagia Sophia juga sama. Mirip seperti itu. Jadi tipologinya ada kubah yang bukan bentuk bola, setengah bola ya, tapi dia kubahnya itu lebih landai. Nah, selanjutnya ada ini masjid di Mali. Nah, yang ini adalah Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, Masjid Nabawi yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Dan ini di Cina, ada penyerapan arsitektur Cina di sini pada abad ke-8, Great Mosque in China. Nah, perbandingannya dari masjid-masjid tadi, jadi ada hypostyle atau ada komposisi pilar-pilar, terus
Ya, kenapa berpilar-pilar dengan ruangan yang luas? Karena memang masjid untuk tempat sholat, untuk sholat selama 5 waktu, sehingga membutuhkan space yang luas gitu. Pilar-pilar untuk sebagai penyokong bangunan atau juga sebagai struktur. Terus materialnya beragam, mulai dari bata, marmer, lempung, dan batu, lalu ada kayu. Atapnya juga beragam, mulai dari datar, kubah, ya, berbentuk piramid. Denahnya juga beragam, ada persegi dan bujur sangkar. Sementara terdapat menara dan atau atap vertikal. Kenapa ada menara? Menara memang biasanya diletakkan pengeras suara untuk mengumandangkan azan, sehingga bisa terdengar hingga radius yang sangat jauh. Jadi tipikalnya memang masjid itu biasanya bermenara. Tapi tidak selalu masjid itu berbentuk kubah. Oke. Nah, di sini ada masjid-masjid kayu, wooden mosque in Kashmir, masjid kayu di Kashmir ya, dengan material kayu. Terus ini ada masjid Malabar. Nah, di sini plannya atau denahnya tidak berbentuk square, tidak berbentuk bujur sangkar. Nah, sementara di sini ada bentuk-bentuk lengkung ya, atau sedikit kubah kecil gitu ya, di atas atapnya yang berbentuk limasan atau pelana. Nah, sementara untuk aspek asimilasi baru dalam perancangan kota, jadi menurut Stutterheim, seorang arkeologis dari Belanda, pada bangunan-bangunan lokal itu, contohnya pada Fighting Cock Court. Jadi memang kalau di Bali itu ada area untuk sambung ayam itu ya, yang merupakan salah satu kebudayaan Bali. Nah, terus sementara itu ada penyerapan asimilasi. Ini adalah bentuk masjid, bentuk atap masjid di Jepara dengan Meru yang ada di Bali. Ada asimilasi di sini. Kalau Meru memang untuk tempat sembahyang umat Hindu, area. Nah, di mana bentuk atapnya itu langsing menjulang ke atas dan bertumpuk. Nah, ini diadopsi atau terjadi asimilasi pada desain masjid di Jepara. Nah, selanjutnya juga jadi mulai dari itu tadi ya, pada lokal public building itu asimilasinya contohnya pada Fighting Cock Court di Wantilan, Bali. Terus ada bentuk-bentuk Meru. Terus di sini dan juga ada pendopo atau joglo atau merupakan arsitektur tradisional Jawa. Nah, ini pendopo ya, atau dengan jadi dari bentuk Meru ini kemudian nanti diadopsi timbullah menjadi bentuk arsitektur Jawa yang joglo itu, tradisional Japanese architecture. Nah, selanjutnya ada Langgar Keraton atau Village Mosque. Village Mosque ini merupakan tempat sholat ya, yang terletak di dalam keraton atau langgar. Jadi kalau kita mungkin sebutnya musola ya, bukan masjid. Kalau masjid itu memang untuk masyarakat luas, tapi kalau musola biasanya lebih kepada penggunaan internal. Sehingga langgar merupakan tempat sholat, namun tidak dapat digunakan untuk sholat Jumat, karena memang hanya untuk internal. Nah, sehari-hari itu digunakan sebagai tempat sembahyangnya sultan, dan juga untuk sultan meditasi dan menyepi. Kalau di Keraton Jogja, di sini ini alun-alun, maka di sini ada Agung Mosque, di sini ada Bandengan Mosque.
di dalam area keraton. Bandengan Mosque inilah langgarnya Sultan tadi. Dan merupakan tempat berlangsungnya pernikahan putra-putri Sultan atau ketika akad nikah. Selanjutnya ada masjid komunitas. Nah, ini biasanya dibangun di desa, kampung-kampung, gitu ya, di pesantren. Nah, ini digunakan sebagai wahana dakwah. Memang kalau ketika ada masjid di sebuah perkampungan, maka di situ adalah pusat sosialisasi, tempat masyarakat berkumpul, misalnya mengadakan rapat kampung atau mengadakan pengajian, semua tempat berkumpulnya di situ di masjid. Dengan beraneka macam tipologinya gitu ya. Selanjutnya ada isolated mosque atau masjid-masjid yang terpencil. Masjid-masjid yang memang dibuat menjauh dari keramaian. Biasanya terletak pada gunungan, bukit, atau dataran tinggi. Nah, the concept of the upland, konsep of the upland itu maksudnya perletakan kenapa di dataran tinggi itu dianggap oleh masyarakat setempat itu lebih suci daripada berada di level tanah biasa gitu ya. Dan biasanya masjid-masjid yang isolated ini always have cemetery, ada pemakaman di dekatnya. Pada perkembangan awal, biasanya masjid dulu yang dibangun, baru pemakaman selanjutnya gitu ya. Nah, semakin ke sini, terutama di Mataram, yang dibangun pemakamannya dulu, baru kemudian ditambahkan masjid di situ. Nah, selanjutnya kita masuk ke arsitektur Indis. Indonesia dipandang oleh orang Barat sebagai India Timur atau India milik Belanda. Jadi dianggap India ya, makanya namanya Indonesia atau Dutch Indies. Indianya Belanda gitu. Indonesia sendiri berasal dari kata Indi atau India dan Nesos. Nesos itu kepulauan yang berarti India yang berbentuk kepulauan, Indonesia jadinya. Nah, wacana India nampaknya memang menjadi cara orang Belanda dan cara Barat memandang atau mendefinisikan Indonesia. Karena dianggap Indonesia itu juga banyak terjadi asimilasi dengan budaya India. Nah, arsitektur Indis merupakan arsitektur asli Indonesia yang berpadu dengan arsitektur Barat, namun dengan perspektif yang masih membawakan Indonesia sebagai bagian dari budaya India. Nah, jadi ini arsitektur asli Indonesia itu sebenarnya sudah berpadu dengan arsitektur Barat yang dibawa oleh kolonial Belanda, tapi sebenarnya aslinya arsitektur Indonesia itu juga sudah menyerap sebelumnya itu budaya-budaya dari India gitu ya. Nah, elemen-elemen arsitektur India dan Nusantara yang diimport gitu. Misalnya arsitektur pagoda Bali dengan konsep Meru tadi ya. Konsep Meru dari arsitektur Buddha India. Tadi sebelum-sebelumnya kita sudah mengungkapkan beberapa bangunan pada bangunan-bangunan masjid juga itu menyerap konsep Meru ini. Yang sebenarnya konsep Meru berasal dari arsitektur Buddha yang ada di India. Lalu ini adalah arsitektur Mughal India ya. Nah, bisa dilihat ya, masih ada bentuk-bentuk Meru ini pada Masjid Cipaganti, Bandung. Nah, ini adalah elemen-elemen arsitektur India dan Nusantara yang diimpor. Ini adalah arsitektur Mughal yang diadopsi, bisa dilihat ya bentuk kubah masjidnya. Ada Masjid Agung Banda Aceh. Bentuknya menyerupai, ini diimpor ke India, masuk ke Nusantara dengan wujud seperti itu. Oke, ini adalah sumber atau daftar pustaka yang kami adopsi, yang rangkum untuk materi kali ini. Semoga cukup dapat dipahami. Lalu minggu ke depan adalah minggu 11, minggu terakhir, ini 11 ya.
Berarti minggu depan, minggu 12, minggu terakhir untuk materi. Nanti selanjutnya 13, 14, 15 selama 3 minggu kita akan bahas mengenai tugas. Mengenai tugas, jadi mungkin selama 3 minggu itu secara gantian aja ya, 3 kelompok, mempresentasikan progresnya. Jadi tolong dipersiapkan tugasnya mulai dari sekarang, terus nanti di minggu terakhir kita akan bahas mau konsepnya seperti apa untuk membuat e-booknya, electronic booknya. Oke, saya rasa cukup ya, seperti itu materi untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan minggu depan kita bisa tatap muka lagi melalui Google Meet. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.